Dan kita kedatangan tamu berikutnya, ya. Beliau sudah menunggu. Masih ingat zaman-zaman kita lagunya Selamat tidur kekasih gelapku sepi. Yang itu masih ingat? Nah, kita akan datangkan ke gitarisnya, ya. Gitaris Mas Sakti. Waktu saya lihat videonya di tahun 2006 sangat-sangat beda ternyata dengan perawakannya yang sekarang. Dan beliau ini sepertinya mewakafkan dirinya untuk berdakwah di jalan Islam. Langsung saja kita panggil Ustadz Salman Sakti Al-Jukjawi. Kepada beliau Al-Mukarram silakan untuk bisa bergabung bersama kami. Oke, baik. Assalamualaikum Mas Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah masih terlihat seperti anak band? Wah, Masya Allah. Sudah, insya Allah beliau ini luar biasa akan bercerita tentang bagaimana pengalaman kisah hijrahnya. Mungkin sebelum antum akan menjelaskan Ustadz, dikala Sheila on 7 di tahun 2006 mungkin ada berada di pada puncak kejayaannya. Rekaman laris, terus tampil di mana-mana. Tetapi kenapa antum memilih untuk mundur di dunia musik, di dunia entertainment, dan antum memutuskan untuk lebih banyak belajar Islam? Mungkin antum akan menceritakan banyak kisah antum kepada para jamaah sekalian. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibana Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati di sini Bapak Takmir, semua ahli masjid Salahuddin, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi yang menjawab salam, saya doakan semua urusannya mudah, yang belum dapat jodoh yang solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Allah pun sudah mencontohkan kalau supaya orang ini semangat maka dikasih kabar gembira, ya kan? Barang siapa sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah subuh, ya, maka Allah akan kasih pahala, ya, lebih baik daripada dunia berserta seluruh isinya. Masya Allah. Maka salah satu kalau saya ditanya, kenapa Mas kok keluar dari Sheila on 7? Wah iya, saya kerja di perusahaan lebih besar, gajinya pun lebih besar, ya kan? Jadi hadirin rahimakumullah, Masya Allah. Kalau ditanya kenapa kok Mas Sakti meninggalkan Sheila on 7, ya kan? Oh, Mas Sakti Masya Allah luar biasa, ya kan? Jadi sebetulnya yang hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang berkuasa membolak-balikkan hati, ya. Menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari yang 1000 kali lebih besar daripada bumi aja Allah mampu, apalagi membolak-balikkan hatinya Salman, ya. Ya. Apalagi sekedar membalikkan hati hambanya. Enggak ada yang susah buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang hebat siapa? Allah. La ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Maka Nabi pun ajarkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya. Kita doa kepada Allah supaya hati kita ini ditetapkan dalam iman, ya. Hari mata Allah Subhanahu wa taala, hari alhamdulillah. Waktu itu saya tahun 2004, ya, 2004 habis acara konser sama Sheila on 7, saya liburan ke Bali di Karangasem, sekitar 2,5 jam 3 jam dari Denpasar. Nah, di sana kami diajak untuk memakmurkan masjid. Nah, jadi selama 3 hari di sana memakmurkan masjid, belajar gimana masuk masjid, bagaimana keluar masjid, bagaimana tidur dengan cara Nabi, bagaimana makan cara Nabi, menghidupkan sunnah selama 3 kali 24 jam. Dan yang luar biasa, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai 3 hari dari belajar memakmurkan masjid itu kok rasanya Masya Allah, ini jauh lebih bahagia dulu ketika daripada tekan kontrak pertama kali sama Sony Music Indonesia. Masya Allah, ternyata kebahagiaan di akhirat itu benar jauh lebih bahagia daripada kebahagiaan dunia. Maka menurut hadis Nabi SAW sabda, jadi kalau jari kita dicelupkan di lautan, air yang nempel di jari kita inilah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat itu lautan yang luas itu. Masya Allah. Habis itu terus Allah kasih semangat untuk menjaga sholat, ya. Allah kasih semangat untuk baca Quran, Allah kasih semangat untuk bantu-bantu orang tua. Masya Allah.
Nah, fase berikutnya masuk saya pada fase STMJ. Salat terus maksiat jalan. Oh, susu telur madu jahe. Salat iya 5 waktu berjamaah di masjid. Namun kalau ada teman ngajak ke pub, ke disco, iya juga ya kan. Nah, sampai pada suatu saat ya, inilah barokahnya kalau dekat sama masjid itu. Ketika setiap malam Jumat saya biasanya hadir satu majelis taklim di Jogja ya. Jadi waktu itu ustadznya menjelaskan bahwa orang ini nanti akan dimatikan oleh Allah pada amalan istiqomahnya. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau senang baca Quran ya, maka Allah Ta'ala pun wafatkan beliau dalam keadaan lagi baca Quran dalam sholat. Nabi SAW sayang kepada umatnya ya, lebih sayang daripada diri beliau sendiri ya, maka beliau pun Allah wafatkan dalam keadaan sedang merisaukan keadaan umat. Bahkan ada saudara muslim saya di daerah Malang itu setiap habis asar beliau istiqomah baca Quran. Anaknya biasanya sambil senderan di paha sebelah kanannya, itu pun Allah wafatkan dia ketika lagi baca Quran. Saya jadi mikir, ke masjid iya, tapi ke disko juga iya. Nah kalau pas di disko diambil namanya sama Allah, gimana? Wah, saya mulai galau. Mulai galau dan kemudian saya tanya sama teman saya, Mas, gimana Mas? Kok keadaan saya ini seperti ini kan? STMJ. Maka teman saya kasih nasihat, oh ini nih Mas Sakti nih, Mas Salman ini mesti baru mikir ibadah untuk dirinya sendiri nih. Ini Mas, coba kalau Mas lihat petinju tuh, pelatih tinju pasti bilang pertahanan yang paling baik itu apa? Menyerang. Pemain bola, pertahanan paling baik juga menyerang. Pelatih bola tuh bilang mesti pertahanan paling baik itu menyerang. Ya. Kalau kita cuma bertahan aja, lama-lama kena jab, kena hook, uppercut, KO kita. Nah, pemain bola juga ada kesebelasan, bertahan aja. Ya. Lama-lama diserang terus kegolan juga gawangnya. Nah sama hari ini kalau kita ibadah untuk mikirin diri kita sendiri, nggak mikirin ngajak orang lain datang kepada Allah, nah kita kena uppercutnya setan, kena hooknya setan. Itu lama-lama KO juga kita. Nah, maka pertahanan paling baik itu menyerang. Nah, menyerang yang dimaksudkan ini seperti apa kalau buat umat Rasulullah, buat hamba Allah? Iya. Banyak datangi umat, ajak mereka kepada kebaikan, ajak mereka kepada Allah. Maka Mas Sakti kalau mau sholat ya, ajak nih anak-anak kru diajak buat sholat, anak sela diajak buat sholat ya kan. Nanti insya Allah SWT akan jaga, Allah akan mudahkan. Benar saya praktekin. Wah kalau habis asar, biasanya saya ada waktu buat silaturahim, ngajak-ngajak anak-anak kru ya kan, ngajak anak-anak sela untuk sholat. Ya, ada yang mau, ada yang nggak mau. Dan alhamdulillah mulai sejak saat itu ketika kita udah mulai ngajak-ngajak, ini nggak ada satu orang pun yang berani ngajak saya ke disco, ke pub. Maka kalau bisa tanya Ustadz Fatih kan, kalau Sayyidina Umar bin Khattab ini lewat dalam satu jalan ya, saking kuatnya apa ini, nurnya dakwahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 3 hari ini setan nggak berani lewat di jalan yang dilewati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, jadi ketika kita udah mulai ngajak-ngajak ya, orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang jelas manfaatnya banyak. Doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah. Dan kemudian kita juga akan dijauhkan dari kemungkaran itu sendiri. Pernah Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, gimana caranya ini supaya saya bisa senantiasa dekat dengan Engkau? Nah ini kekasih-kasihnya Allah tuh, takutnya tuh kalau Allah tuh berpaling darinya. Ini Masya Allah, bukan takut miskin, takut dihinakan, takut dicela, namun takut kalau Allah berpaling dari dirinya. Maka Allah pun berfirman, wahai Daud, sibukkanlah dirimu dalam mengajak manusia kepada aku, maka kamu akan menjadi orang yang senantiasa dekat dengan aku. Maka setelah itu, ya ini lagi belajar dakwah ini, lagi pura-pura dakwah, bagi belajar hijrah. Yang hijrah sebenarnya ini para sahabat baginda Nabi, Mus'ab bin Umair, Mu'adz bin Jabal, ya. Ini orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Ini doakan nih, semoga semuanya di sini ini menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kita mesti punya cita-cita yang besar, ya. Para sahabat itu gelarnya apa? Radhiyallahu anhum. Ini kalau ulama mengatakan, kalau Pak dosen itu udah senang sama mahasiswa, ya. Saya punya teman dosen saya. Jadi kalau dosen ini udah senang sama mahasiswa, ya, duduk di depan, sopan, ya, nggak pernah buat keributan di kelas, ya, suka beri hadiah, ya. Maka ketika
ada kertas ujian sampai ke Pak dosen ini, ini si Arif ini orangnya baik kok, ini tumben ngerjain soalnya kok agak nggak konsentrasi dia mungkin ini. Ini anak baik ini. Ini mungkin dia lagi kurang konsentrasi. Tetap aja dikasih nilai A tuh sama Pak dosennya. Karena apa? Pak dosennya udah seneng sama si Arif ini tadi. Gitu juga dengan para sahabat ya. Ketika di dunia mereka membuat amal-amal yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orangnya masih jalan-jalan di dunia, Allah sudah siapkan istananya di surga. Pun begitu juga hadirin rahimakumullah, hari ini kok kita punya cita-cita yang besar ya. Kalau bisa tuh kita tuh nanti kembali kepada Allah tanpa ngicipi neraka ya kan. Punya cita-cita yang besar. Orang digigit nyamuk aja nih loh Pak. Kita nih enggak kuat apalagi digigit api neraka ya kan. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita ini untuk sampai kembali kepada Allah tanpa ngicipi neraka semua di sini. Amin. Amin. Mungkin begitu Mas Rizal, pengantarnya. Masya Allah, Mas Sakti berbicara tentang kisah hijrah. Antum ada fase-fase dan proses-prosesnya yang begitu panjang. Tetapi berbicara tentang ada nggak sih suatu momen, suatu titik yang akhirnya antum bilang, ya Allah saya harus berubah. Apakah ada kisah, ada sebuah momen yang akhirnya membuat antum saatnya saya harus mendekat kepada Allah dan kembali ke jalan yang lurus. Sepertinya ini hal yang bagus untuk diceritakan kepada para jamaah. Di Allah Ta'ala sendiri berfirman, waladina jahadu fina lanahdihilahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi kalau buat orang yang sungguh-sungguh dia dalam menempuh jalan yang Allah SWT ridhoi ya, maka nanti Allah akan tunjuki jalan-jalan daripada Allah SWT. Dan Allah SWT ini bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi ulama mengatakan sungguh-sungguh di sini maknanya apa? Ulama mengatakan sungguh-sungguh di sini ini ada unsur perjuangan ya. Sungguh-sungguh di sini ada unsur perjuangan. Misalnya orang meskipun hujan deras, banjir gitu ya, selama dari perusahaan belum ada pengumuman hari ini cuti karena banjir. Ini tetap berangkat dia. Wah, bisa-bisa kalau saya nggak masuk dipotong nih gaji saya ya kan. Sungguh-sungguh dia tetap hujan-hujan, banjir-banjir tetap berangkat kerja. Ada satu kisah menarik ya yang saya tulis juga di buku saya itu. Ada saudara muslim kami ketika kami silaturahim ke daerah Gorontalo. Gorontalo ya. Kalau enggak Palu, Gorontalo. Daerah Sulawesi. Jadi waktu itu mau sholat duhur dan asar. Jadi mau dijamak Ustaz. Tapi sopirnya ini ngeyel ketika saudara muslim kita tuh ngomong sama sopirnya, Pak sopir mohon maaf kami mau berhenti sebentar mau sholat. Gitu. Ngeyel. Habis itu 2 kali minta izin dengan lemah lembut, baik-baik, tetap enggak diizinin. 3 kali minta izin lemah lembut, tetap enggak diizinin. Dengan izin Allah SWT, akhirnya ban bis itu depan belakang meledak di depan masjid. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu nih, ban ini meledak bukan atas kemauan ban itu sendiri. Ya. Bagi orang iman kita mesti yakin bahwa segala sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah SWT. Ya. Dengan kesungguhan, ya, dengan ada unsur perjuangan di sini, nanti maka Allah kasih pengalaman iman. Nah, pengalaman iman itulah yang nanti akan membuat kita semakin teguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang dia mau pergi naik haji, enggak ada duit. Dia datang ke masjid, ke rumahnya yang Maha Dermawan, dia minta kepada Allah, salat sungguh-sungguh, air matanya menetes. Allah senang dengan tangisannya, ya. Jadi kalau ulama mengatakan hari ini kalau kita doa itu kayak doanya anak kecil sama ibunya itu. Ya, anak kecil ini begitu lahir dari perut ibunya, ya, senjatanya nangis saja. Ya. Belum bisa dia bilang, mah lapar, mah mau ke belakang, belum bisa. Senjatanya nangis saja. Maka Allah gerakkan hati ibunya untuk memberikan makan. Allah gerakkan hati ibunya untuk membersihkan kalau dia buang hajat. Hari pun kita mau begitu sama Allah. Menangis, kita nggak ada kekuatan kok nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sungguh-sungguh menangis. Maka takdir Allah gerakkan ada orang kaya pas sholat di situ juga dengar tangisannya bapak itu doanya, singkat cerita selesai sholat, Pak tahun ini bapak naik haji sama saya, enggak perlu 10 tahun tunggu formulir untuk naik haji. La ilaha illallah. Allah berfirman enggak mungkin Allah ini mendustai. Wasta'inu bisabri wa sholat. Kalau dirimu dengan sabar dan sholat. Dengan sungguh-sungguh doa, sungguh-sungguh minta kepada Allah, sungguh-sungguh sholat, ya. Sungguh-sungguh dalam meniti jalan Allah, ya. Nah, kalau Allah terima itu amal, maka Allah akan kasih pengalaman iman.
Sebagaimana pengalamannya imannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api, ya, dipelihara oleh Allah. Pengalamannya para Ashabul Kahfi itu kan 300 tahun ya. 300 tahun dalam gua enggak makan, enggak minum, dipelihara oleh Allah, ya. Ya. Nabi Yunus alaihissalam, ya, dalam perut ikan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kalau orang sungguh-sungguh dia dalam mengamalkan agama, nanti Allah akan kasih pengalaman iman. Nah, kalau buat saya saat itu, waktu itu saya mau belajar ke luar negeri waktu itu di India, Pakistan, Bangladesh. Saya mau belajar ke sana. Waktu itu sudah saya cadangkan uang untuk berangkat ke sana, sekitar 10 juta lah waktu itu. Terus waktu itu tahun 2004 lah ya, 2006. Nah, waktu kami belajar ke sana itu sudah dicadangkan uangnya, sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, takdir Allah juga ini sebagai ujian supaya kita enggak yakin dengan apa yang ada di tangan kita, tapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang yang satu saudara muslim yang dia sedang kesusahan dan minta dibantu, ya. Nah, maka saya mendengarkan fadilah kalau orang ini mudah memberi hutang, ya. Tapi kita juga hal ini kita belajar, ya. Kalau kita mau kasih hutang seorang, kita juga mesti jangan modal semangat aja juga. Kira-kira orang yang kita hutangi itu gimana, kira-kira chance untuk mengembalikan itu ada enggak? Kita juga mesti lihat faktor-faktornya. Jadi jangan cuma modal semangat. Nah, kemudian singkat cerita dipinjam 2 juta waktu itu. Nah, hari H mau berangkat katanya mau dikembalikan. Nah, namun saat itu pas hari H mau 2 hari lah sebelum berangkat kok nggak muncul-muncul, dicari ya nggak ketemu-ketemu ini orang. Telepon, serah ketemu-ketemu. Nah, kemudian, ya ingat kalau Pak Ustadz pernah kasih tahu belajar menyelesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri washolat. Dan ambil air wudu, ya. Kemudian sholat, ya. Kemudian baca surat Yasin yang salah satu fadilahnya adalah memudahkan urusan. Nah, Allah SWT itu kalau menolong kadang-kadang ini nggak sesuai dengan akal kita. Kayak Allah Ta'ala tolong Nabi Musa waktu itu. Ya Allah, kaumnya Nabi Musa waktu itu kan. Nah, gimana nih Musa, tentara Fir'aun di belakang, nah, banyak nih. Nah, gimana caranya supaya kita bisa meloloskan diri dari tentaranya Fir'aun nih? Maka Allah perintahkan Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu di laut, ya. Kalau secara logika kenapa enggak dipukulin ke batok kepalanya Fir'aun atau tentaranya Fir'aun kan? Malah suruh mukulin ke laut, ya kan? Karena perintah Allah enggak sesuai dengan akal, logika. Tapi Nabi Musa taat karena ini perintah Allah. Maka dipukulkan ke laut hingga laut terbelah jadi 12 jalan. Nah, habis doa itu, habis sholat itu, habis nangis, kalau malah Allah datangkan ada satu orang saudara muslim lagi ngomong kalau, Mas, saya lagi perlu sesuatu yang saya selesaikan untuk waktu itu untuk bayar listrik di rumahnya, dia mau jual arlojinya. Nah, batinku, duit gue kurang kok. Mati saya orang saya aja masih kurang kok. Tapi saya ingat Nabi Muhammad katakan kalau enggak berkurang harta yang bersedekah. Enggak berkurang harta yang disedekahkan. Dan kemudian siapa untukkan hajat saudara muslim maka tunaikan hajatnya. 200.000 inilah, tapi enggak apa-apa lah, bismillah. Udah, saya pergi ke ATM, saya masukin kartu ATM ke ATM. ATM ini Allah tempat meminta. Oh bukan, ding. Automatic teller mesin. Kemudian masukin kartu ATM ke mesin ATM. Ketika masukin ke mesin ATM tuh saldonya malah 12 juta rupiah. Malah punjul 2 juta. Nah, enggak tahu nih ceritanya bagaimana, entah kalau lagunya Sela ada pemuja rahasia, saya kurang tahu juga lah gimana ceritanya. Saya enggak tahu gimana ceritanya, pokoknya singkat cerita saya ambil uang 200.000, saya bayarkan, ya. Dan kemudian saya tunggu nih pihak bank, jangan-jangan ada yang konfirmasi karena ada orang salah transfer atau bagaimana saya tunggu sama 2 kali 24 jam, enggak ada laporan. Sudah saya berangkat. Pulang dari luar negeri pun enggak ada konfirmasi kalau ada seorang salah transfer ke rekening dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya juga ngurus buku itu tadi, buku tabungan ke bank yang bersangkutan, nomor rekening yang dipakai karena nomor rekening yang disebutkan saya, yang saya bilang nomor rekening saya sekian gini. Ini katanya seperti nomor rekening enggak pernah dipakai. Saya pun bingung. Ya udahlah, daripada pusing tanya dari mana, ya dari Allah gitu kan.
Apa susahnya Allah SWT mengeluarkan unta waktu pada zaman Nabi Saleh ini unta lahir dari keluar dari batu ya. Allah SWT memberikan anak kepada Maryam alaihissalam tanpa ayah. Allah SWT menciptakan Nabi Adam ya. Nabi Hawa tanpa bapak dan ibu sebelumnya. La ilaha illallah. Menafikan yang nampak, menisbatkan kepada Allah SWT. Nah, ya sudah. Kalau ditanya maka uang itu dari mana ya? Asbabnya sih dari mesin ATM. Tapi ya kalau mau bicara hakikat ini semuanya datang daripada Allah SWT. Dan hadirin rahimakumullah, di saat kita memang bersungguh-sungguh menginginkan perkara yang diridhoi oleh Allah SWT ya, maka kalau kata ulama maka doa kita doa yang bagus ya. Ya Allah, saya ingin berzakat misalnya. Kalau ada ulama ini mengatakan kemarin waktu kami silaturahmi di Melang itu kan, jangan seperti Sa'labah. Sa'labah itu minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah doakan saya supaya jadi orang kaya. Maka Nabi bilang, pikirkan lagi permintaanmu. 2 kali, maka Nabi bilang pikirkan lagi. Sampai 3 kali, akhirnya karena desak maka Nabi pun mendoakan. Singkat cerita Sa'labah jadi orang kaya, ternaknya tambah banyak. Seiring dengan ternaknya tambah banyak, sholatnya pun mulai berkurang. Yang tadinya 5 waktu jadi 4 waktu, jadi ke masjid, gak ke masjid. Kemudian singkat cerita dia meninggal dalam keadaan bukan dengan amal yang baik. Maka kalau kita doa ya doa sesuatu yang baik. Ya Allah, kita doa sesuatu yang baik. Doa minta hidayah. Ya. Kalau misalnya mau jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya. Doanya jangan minta jadi orang kaya, ya Allah, saya pengen jadi orang yang setiap tahun bisa kasih zakat 100 juta. Gitu. Doanya, ya Allah, saya mau pengen jadi orang yang bisa kasih zakat 1 M setiap tahun. Bukan doa pengen menjadi orang kaya, tapi doa untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau kita doa atas nama umat, ini punya nilai yang tinggi di sisi Allah. Coba kalau ada orang datang ke tempat kita minta sumbangan atas nama pribadi ya kan? Atas nama pribadi Fulan bin Fulan ya. Maka orang mau ngasih mikir, ini orang masih kuat ya kan. Tapi kok minta-minta ya kan. Tapi kalau doa minta sumbangan atas nama Masjid Salahuddin, atas nama Panti Asuhan Yatim Piatu untuk untuk kemaslahatan umat. Insya Allah itu powernya lebih tinggi lagi. Ya. Maka orang itu untuk ngasih lebih mudah. Nah sama hari ini ketika doa atas nama umatnya Rasulullah SAW, maka itu doa ini akan punya nilai yang tinggi di sisi Allah. Apalagi doanya ini demo besar-besaran ya. Di sini kenapa saya katakan demo ya kan? Jadi kalau dulu 1 orang 2 orang waktu itu mendemo satu kekuasaan ya, ini mungkin enggak mandi ya kan. Tapi ketika yang demo ini ratusan orang, ribuan orang doa sama-sama sama Allah ya kan, minta kemaslahatan untuk umat, maka insya Allah itu lebih makbul di sisi Allah SWT. Hari ini orang ini susah karena apa Bapak hadirin rahimakumullah? Dia risau masalah rizki. Padahal rizki ini sudah dijamin oleh Allah, jadi tanggung jawabnya Allah. Kemarin saya waktu belajar pergi dakwah ke Korea itu ada 1 orang yang dia kirim untuk istrinya itu per bulannya 10 juta. Istrinya masih merasa enggak cukup. Akhirnya suaminya terpaksa bekerja ekstra 1 hari 24 jam. Akhirnya dia mati kecapean. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin rahmatullah taala. Jadi kalau hamba Allah ini kok risau memikirkan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah,